rutin dilakukan oleh BUMN Track dan kami dari anak usaha BUMN juga turut aktif berperan serta untuk mengikuti kegiatan ini, yang mana memang kegiatan ini memang memiliki manfaat yang cukup baik bagi kami perusahaan anak usaha BUMN, di mana kami bisa terus mengembangkan dan meningkatkan kapabilitas dan kompetensi kami dari sisi kemampuan, lini bisnis, serta belajar dari pengalaman untuk kita meningkatkan pola untuk kita meningkatkan branding dan marketing dari sisi penjualan. Nah, acara ini kami harapkan untuk bisa terus sustain dan berjalan di tahun-tahun berikutnya dan bisa menjadikan potensi peluang pasar untuk kami bagi para anak usaha BUMN untuk bisa mendukung kegiatan bisnis to bisnis bagi usaha-usaha di BUMN. Bank Mandiri Taspen ya, atau Bank Mantap ya yang biasa disebut, strategi yang diterapkan sebenarnya kita banyak menggunakan fungsi-fungsi dari e-channeling, dan kita juga beberapa kali menggunakan yang konvensional seperti billboard. Nah, itu terus kita galakan. Memang dalam 1,5 tahun terakhir ini, 1 tahun terakhir ini kita cukup agresif untuk melakukan komunikasi atau publisitas di berbagai media, baik media sosial maupun media printing dan di billboard. Kalau dari bank sendiri sih nggak ada aturan yang resminya, tapi memang ada kaidah-kaidah yang harus kita ikuti lah untuk menempatkan branding ataupun publicity. Kalau kita sendiri karena bank kita bagian dari grup Bank Mandiri, ya kita juga ikutan ke induk kita. Ya. Karena awalnya bank ini memang asalnya dari bank di Bali ya, Bank Segar Harapan Bali yang cukup besar dan banyak banget di Bali. Saat itu branding gak ada masalah karena sangat top di Bali. Tapi begitu masuk ke Selindo nasional itu butuh tantangan besar, dan banknya itu dari bank kecil menjadi bank umum seperti sekarang ini ya membutuhkan usaha publisitas, karena pasti tanya di mana tuh Bank Mandiri Taspen, di mana itu orang banyak belum tahu. Tapi waktu itu moto saya adalah gimana kalau orang dengar jatuh, oh ya Bank Mandiri Taspen itu ini nih, jadi ada top of mind dari orang-orang yang mendengarkan Bank Mandiri Taspen. Untuk kita sebagai bank pensiunan yang dinamis, yang selalu mempunyai kita punya moto tiada kata pensiun untuk berkarya, kira-kira seperti itu. Sekarang Perumnas kan sebagai BUMN yang kita memfokuskan karakter tadi adalah di perumahan milenial, rumah untuk kaum milenial dan juga MBR. Dimana kita tahu sekarang backlog perumahan masih 9,9 juta. Untuk itu bagaimana caranya supaya anak muda itu tahu bahwa punya rumah itu gampang. So kita come up dengan idea tahun lalu namanya program Gampang Punya Rumah. Kita menawarkan beberapa value proposition yang tadinya simple, terjangkau, seperti itu. Nah kami karena target market ada anak muda, kita melakukan berbagai marketing communication yang baik sekali, di mana kita e-commerce kita libatkan, kemudian dengan Telkomsel kita libatkan bagaimana mereka memiliki hunian yang nyaman, di mana itu ada namanya smart home. Jadi anak muda kita tahu tidak lepas dari internet dan kehidupan digital marketing, digital media, mereka bisa menikmati di rumah sendiri. Dan hunian andalan kami adalah TOD, Transit Oriented Development, di mana kami menyediakan hunian di halte kereta api. Jadi untuk mengatasi kemacetan Indonesia di tahun-tahun mendatang gitu ya, kita menyediakan hunian yang titik nol dia adalah transformasi publik seperti itu. Nah, digital marketing campaign, kemudian e-commerce, lalu juga expand the market melalui B2B. Kita juga bekerjasama dengan BPJSTK, di mana hunian karyawan kami galakkan dengan berbagai program. Itu kombinasi berbagai hal ini yang membuat kami tahun lalu increase revenue 30%. Gitu. Tahun ini adalah sekitar 60%-an. Karena kami sangat spesifik marketing kami ke arah anak muda dan milenial tadi. Tantangannya adalah siapa yang nggak kenal Perumnas gitu ya. Kita adalah BUMN ternama yang mengelola developer perumahan. Tapi apakah nama yang dikenal itu mempunyai persepsi publik yang baik juga gitu? Itu mesti menjadi PR kami. Mungkin dengan persepsi lama itu yang kami buktikan dengan berbagai inisiatif program-program. Satu dengan Gampang Punya Rumah tadi kami perbaiki kawasan, kami perbaikan hunian. Jadi sekarang kalau kita lihat Perumnas kita mulai per TOD tadi untuk
transit oriented development dan juga kawasan-kawasan kami perbaiki citranya. Dengan konsistensi Mbak Evi terus-menerus kami bekerja sama dengan berbagai pihak baik media maupun juga B2B tadi saya sampaikan, kita sosialisasi, kita invite mereka melihat this is us now gitu, kita sudah berubah. Itu yang membuat persepsi masyarakat perlahan mulai berubah. Kami tentu saja sesuai dengan program presiden yang baru juga ya, 3 juta rumah, kami siap gitu mendukung perumahan Indonesia, menyediakan hunian rumah untuk para generasi muda atau pemilik rumah pertama atau juga kalau mau MBR yang ingin memiliki rumah dengan gampang. Jadi kita pengen sekarang kalau pengen rumah gampang itu ya ke Perumnas. Karena PNM kan punya visi dan misi yang program yang bagus gitu ya. Jadi memang kita harus mempromosikan ini kepada masyarakat gitu ya. Dan kita sudah punya tim khusus juga untuk melakukan branding, marketing terhadap program-program PNM. Bukan hanya di domestik, tapi juga di international society juga. Dan tentunya kita nggak hanya dalam media-media juga, tapi dalam aktivitas-aktivitas yang kita bungkus dalam suatu aktivitas program yang bisa kita jual gitu ya, terutama ke daerah-daerah gitu ya, karena kan PNM program ini banyak menyentuh kegiatan-kegiatan di daerah rural ya, daerah 3T lah. Ya tantangannya tentu sangat challenging ya, karena kalau kita lihat ini kan pemberdayaan masyarakat miskin ya. Dan tentunya dengan dampak yang menurut kami itu sangat signifikan kepada masyarakat, tentunya tadi kita akan mulai brandingnya ini, strateginya dengan melibatkan unsur-unsur daerah gitu ya, agar kita justru dikenalnya di daerah-daerah gitu ya, karena ini kan menyangkut masalah stakeholder PNM yang justru stakeholdernya banyak di daerah-daerah. Ya tentunya kita dengan adanya holding ultramikro kita akan membangun kolaborasi, karena holding kita juga sudah merupakan bank yang cukup stabil gitu ya, sudah mapan, sehingga kita harapkan adanya kolaborasi dengan holding ultramikro dalam implementasi program-program yang menurut kita nanti bisa berdampak lebih besar lagi pada masyarakat.